Ketahuan. Dalam rangka launching cetakan kedua bukunya, Noah mengunjungi sebuah toko buku yang menyediakan paket eksklusif buku, bukan elegi plus merchandise. Noah sengaja datang pagi hari saat toko buku itu baru dibuka. Toko buku satu itu memang terbiasa ramai, apalagi di hari libur seperti hari itu. Sehingga Noah sudah tidak heran ketika beberapa orang remaja menyalipnya di eskalator ketika hendak menuju lantai 3. Dengar-dengar paket eksklusif buku bukan elegi itu hanya ada 100 per toko buku ya? Seorang remaja di depan Noah bicara pada temannya di sebelahnya. Iya, makanya gue ajakin lo datang pagi-pagi gini. Lihat deh, ini aja udah ramai. Bisa-bisa gak kebagian nih kita? Buruan yuk. Mereka berdua berlari lebih cepat menyalip orang-orang yang ada di depan. Noah tersenyum tipis. Ada suatu perasaan bangga di dalam hatinya ketika melihat orang-orang seantusias itu dengan bukunya. Lo udah tahu clue identitas Nan belum? Noah kembali mendengar pembicaraan di belakangnya. Belum, emangnya lo udah tahu? Ada kenalan gue, dia anak sastra, suka bedah-bedah buku gitu. Katanya tulisan si buku bukan elegi itu pakai sudut pandang cowok, jadi kemungkinan Nan itu cowok. Tapi kenapa dia harus hide identitas kayak gitu ya? Bukannya lebih bagus kalau orang-orang mengenal dia? Jadi bukunya lebih gampang dipromosikan. Mungkin dia nggak good looking kali? Atau udah tua, umur 40-50 tahun gitu? Jadi kalau orang tahu wajahnya jadi malas beli bukunya. Noah menggulung senyum dan menahan tawa sampai perutnya terasa kram. Memang sangat menghibur sekali saat mendengar orang-orang berusaha menebak tentang dirinya. Saat itu Noah jadi terpikirkan sesuatu. Bagaimana jika seandainya mereka tahu bahwa orang yang sedang mereka bicarakan ada di hadapan mereka? Noah tidak bisa membayangkan hal itu. Noah pun tiba di lantai 3. Ia langsung melihat stand banner tentang bukunya dan antrian panjang di dekat meja kasir. Tidak lama kemudian seorang petugas mengangkat sebuah kertas tinggi-tinggi bertuliskan paket eksklusif bukan elegi sold out, yang langsung disambut dengan desah kecewa riuh oleh pengunjung yang mengincar buku itu. Sebenarnya yang dinantikan dari paket eksklusif itu adalah merchandise-nya karena rata-rata sudah membeli buku di cetakan pertama. Tapi beberapa pengunjung tampak masih banyak yang memburu rak bestseller untuk mencari buku tersebut. Noah pun turut berbelok ke rak bestseller itu. Ia mengambil foto untuk mengabadikan sebuah pencapaian besar dalam hidupnya. Pencapaian yang sebenarnya tidak pernah ia sangka-sangka. Ya, Noah sebenarnya tidak pernah punya cita-cita menjadi seorang penulis. Ini sudah seperti sebuah kejutan takdir yang justru menjadi anugerah indah dalam hidupnya. Sumpah, ini kenapa gue bisa secandu ini ya sama tulisannya Nan? Kembali Noah mendengar pujian-pujian tentang karyanya itu yang membuat perasaannya terasa melambung tinggi. Apakah Noah haus pujian? Ya, Noah tidak bisa membantah itu. Ia sendiri mengakui bahwa ia sangat tersanjung dengan pujian-pujian yang diberikan padanya. Bagaimana tidak? Semasa hidupnya Noah sangat jarang mendapatkan apresiasi. Ia lebih kerap mendapatkan bulian, pengucilan, tatapan sinis, cacian, dan sejenisnya. Sehingga sekecil apapun apresiasi terasa sangat berharga bagi Noah. Barangkali itu juga yang membuatnya jadi candu mendatangi toko buku semenjak karyanya dikenal oleh banyak orang. Ya, gara-gara lo sih lelet, gue jadi kehabisan paket eksklusif bukunya Nan. Rengek seorang cewek yang mengenakan setelan rok abu-abu dan atas crop top warna hitam. Ya elah Jen, lo kan udah pernah beli bukunya juga. Malahan gue lihat di kamar lo udah ada 2. Emangnya mau koleksi berapa banyak? Sahut cewek di sebelahnya yang mengenakan setelan jeans dan sweater. Penampilannya terlihat lebih tomboy dari temannya itu. Ekor mata Noah spontan melirik pada 2 gadis yang tampak masih sangat muda itu. Usianya tampak masih di bawah 20-an. Tapi di paket eksklusif itu ada merchandise tote bag sama tumblernya. Quill, juga ada tanda tangan dari penulisnya. Aduh, gak usah FOMO deh, Jenny. Rahel bestiku tersayang, ini bukan soal FOMO, tapi ini tentang cinta. Lo gak tahu aja gimana gue yang udah sebegitu jatuh cintanya sama tulisan Nan. Dia tuh kayak mewakili perasaan gue banget. Makanya lo tuh harus baca biar lo tahu semakis apa tulisannya Nan. Cewek yang bernama Rahel itu mengibaskan tangannya.
Sorry, gue nggak suka baca buku cinta-cintaan galau begituan yang menurut gue terlalu overrated. Telinga Noah langsung berdiri begitu mendengar bukunya dinilai overrated. Bola matanya pun sontak bergerak pada dua gadis itu lagi, khususnya pada gadis yang pakai sweater dan bernama Rahel itu. Kok overrated sih? Jenny membantah Rahel. Ya overrated. Gue yakin kok bukunya nggak sekeren itu. Palingan cuman meromantisasi kesedihan aja kan? Yang nulis pasti juga nggak ada research apa-apa. Nggak ada insight yang bisa diambil dari buku-buku kayak gitu. Nulis itu nggak segampang ngebacot kayak yang lo lakuin barusan. Noah tidak bisa menahan diri untuk menimpali pembicaraan sepasang sahabat yang membuat telinganya panas itu. Rahel dan Jenny serentak mendelik pada Noah dengan tatapan heran. Mas kenapa ya? Tanya Rahel. Lo yang kenapa? Belagu banget ngata-ngatain kayak orang. Emangnya lo bisa bikin buku kayak gitu? Pasti enggak kan? Noah mendengus sinis. Bola matanya menyoroti Rahel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bocah kayak lo ini emang cuma bisa ngejudge karya orang saja. Berlagak sok pintar untuk nutupin otak kosong. Tentu saja Rahel tidak terima dikata-katai seperti itu. Mas, saya nggak kenal sama Mas ya. Mas jangan sembarangan ngata-ngatain saya kayak gitu. Oke, anggap omongan saya tentang buku itu tadi salah. Tapi Mas juga nggak perlu nyolot kayak gitu dong. Emangnya Mas yang nulis bukunya? Balas Rahel dengan intonasi cukup tinggi hingga membuat orang-orang jadi melirik pada mereka. Noah sedikit terdiam ketika mendengar tudingan terakhir Rahel. Saat itu Jenny yang melihat perubahan ekspresi Noah pun langsung berkata, benar ya Mas yang nulis bukunya? Berarti Mas yang namanya Nan? Ucapan Jenny membuat tatapan mata orang-orang jadi terpusat pada Noah. Beberapa orang pun mulai mengangkat ponselnya untuk merekam adegan itu. Noah merasa tersudutkan. Tubuhnya mendadak mengeluarkan keringat dingin. Ia sungguh tidak siap jika identitasnya terbongkar di publik. Tak tahu harus melakukan apa, Noah akhirnya memilih kabur. Tapi itu justru membuat orang-orang jadi semakin curiga bahwa Noah adalah penulis buku bestseller itu. Mereka pun langsung mengejar Noah. Mas Nan, Mas Nan! Sial. Noah mengumpat kesal. Ia mengendarai motornya dengan buru-buru, namun masih ada yang tampak mengejar. Hingga Noah pun terpaksa masuk ke ganggang sempit agar bisa terhindar dari serbuan fans fanatik itu. Tiba di rumah, Noah langsung buru-buru menutup pintu dan jendela. Itu membuat Elena jadi merasa heran. Ada apa Noah? Noah mengatur nafasnya dengan ngos-ngosan. Ada yang ngejar-ngejar Noah, Mah. Hah? Kamu habis mukulin orang ya? Atau nabrak orang? Atau nyopet? Elena jadi berprasangka yang tidak-tidak. Bukan, bantah Noah. Nanti Noah ceritain. Pokoknya kalau ada siapapun yang datang, Mama jangan pernah bukain pintu. Usir aja. Noah masuk ke dalam kamarnya. Ia merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Noah tidak ingat kapan ia merasa sepanik itu sebelumnya. Ting 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 ting. Rentetan notifikasi menghujani ponselnya. Noah membuka sosial media dan mendapati fotonya dan videonya di toko buku tadi sudah tersebar luas. Bahkan di Twitter juga sudah menduduki trending 1 dengan hashtag Nan ternyata ganteng. Noah menggerang frustasi sambil menjambak rambutnya sendiri. Ia sudah susah payah menyembunyikan identitasnya, tahu-taunya terbongkar hanya karena seorang bocah songong yang asal ngebacot. Honeymoon Season 2. Sabtu sore, Atlas dan Naila bersiap berangkat ke Jogja untuk menjemput Natasha yang sudah libur semester. Mereka berencana ingin menempuh jalur darat saja karena ingin sekalian jalan-jalan juga. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya satu koper yang berisi masing-masing satu setel baju dan perlengkapan pribadi yang rencananya minggu malam mereka juga akan balik lagi ke Jakarta. Charger HP aku udah belum, Nay? Tanya Atlas pada Naila. Udah lengkap semuanya. Natasha udah dikabarin belum kalau kita mau ke sana? Udah sayang, lagian kita juga sampai Jogja besok pagi, nanti masih bisa dikabarin lagi kan? Udah yuk, langsung berangkat aja. Klak. Gala tiba-tiba memasuki apartemen mereka. Pada mau kemana nih? Tanya Gala. Atlas yang sempat terkejut langsung menghembuskan nafas. Lo bisa mencet bel dulu nggak? Jangan asal masuk begitu, nggak sopan banget.
dengus Atlas. Lebay banget, biasanya juga gue langsung masuk. Tapi kan sekarang kondisinya udah beda, gue udah nikah, ada istri gue yang juga tinggal di sini. Jadi lain kali itu kalau mau datang kabarin dulu, jangan asal nyelonong. Atlas menegur sikap adiknya itu. Iya sorry, balas Gala. Kalian ini mau kemana? Gala mengulangi pertanyaannya. Mau ke Jogja, Gal, mau jemput Natasha. Jawab Naila. Gue ikut dong. Gak boleh, orang gue sama Naila mau berangkat berdua. Sergah Atlas. Ya elah, nanti juga bakal ketemu Natasha kan? Ujung-ujungnya juga gak bakal berdua. Please, gue ikut ya. Atlas dan Naila pandang-pandangan sejenak. Boleh, tapi ada syaratnya. Ujar Atlas. Pakai syarat-syarat segala. Mau ikut apa enggak? Iya apa? Gala mendesak dengan intonasi kesal. Lo harus nyetir sendiri sampai Jogja. Ucap Atlas dengan senyum yang khas. Anjir, dasar manusia yang gak berperkeabangan. Suka banget nyiksa adik sendiri. Dumel Gala. Nih, sekalian bawain koper gue nih. Atlas memberikan kopernya pada Gala. Dan anehnya, Gala malah menurut. Itu yang membuat Atlas dan Naila jadi saling pandang lagi. Gal, kok kamu ngebet banget mau ke Jogja sih? Tanya Naila penasaran saat mereka bertiga sudah masuk ke lift. Gala membalas dengan senyum arti. Atlas jadi melempar tatapan tajam pada adiknya itu. Lo nggak lagi naksir Natasha kan? Gala membalas dengan mengangkat bahunya. Anjir, jangan aneh-aneh ya Gal. Gue nggak restu kalau lo ngedeketin Natasha. Naila juga pasti nggak bakal restu kalau adiknya dipacarin sama cowok playboy kayak lo. Ya kan sayang? Atlas menoleh pada Naila. Ya, awas kalau kamu jadiin Natasha sebagai korban kamu yang kesekian kalinya. Kecam Naila. Aduh, ini suami istri kok bawel banget sih. Belum punya anak aja udah sebawel ini. Gak kebayang kalau ntar udah punya anak. Kalau lo ke Jogja pengen ketemu Natasha, mending gak usah ikut deh. Tegas Atlas lagi. Astaga, enggak bang. Kenapa sih lo sensian mulu sama gue? Ngapain juga gue deketin Natasha? Masa lo nikah sama kakaknya terus ntar gue nikah sama adeknya? Kan gak lucu. Terang Gala. Nah, emang gak lucu, makanya jangan. Balas Atlas sambil memberikan kunci mobil pada adiknya itu. Mereka bertiga pun langsung berangkat ke Jogja. Gala yang menyetir, sementara Naila dan Atlas duduk di bangku belakang, yang membuat Gala seperti benar-benar merasa seperti supir. Meski awalnya mereka sengaja mengisengi Gala, pada akhirnya mereka merasa tidak tega juga. Maka lewat tengah malam, Atlas menggantikan Gala menyetir dan membiarkan adik bungsunya beristirahat tidur. Mereka tiba di kosan Natasha pagi harinya. Kakak! Natasha tampak girang dijemput oleh kakaknya. Ia sampai tidak bisa tidur semalaman karena sudah tidak sabar ingin bertemu. Apalagi Atlas juga menjanjikannya untuk jalan-jalan bersama hari itu. IPK-nya udah keluar belum? Natasha langsung menginterogasi. Belum kak, mungkin baru keluar minggu depan. Setelah berpelukan dengan Naila, Natasha pun beralih menyalami Atlas dan Gala. Bang Atlas, makasih ya udah bela-belain jemput ke sini. Sama-sama dek, sekalian mau jalan-jalan juga. Habis sarapan, kita langsung ke kawasan Merapi. Kakak kamu mau nyobain mobil Jeep Salvator? Balas Atlas sambil melirik sekilas pada Naila. Harus banget ya jalan-jalannya yang memacu adrenalin kayak gitu. Natasha sedikit memanyunkan bibirnya. Asik tahu. Makanya kamu itu hiburannya jangan cuma Korea-Korea mulu. Sesekali coba sesuatu yang menantang. Biarpun cewek kan harus strong. Naila mengacak rambut adiknya itu. Dek, kenal sama Rahel Amanda enggak? Ujar Gala yang sedari tadi sibuk memperhatikan sekitar. Rahel Amanda? Naila mengernyitkan keningnya. Siapa bang? Anak UGM juga? Iya, dia itu dulu pernah kuliah di kampus abang setahun, tapi pindah ke UGM karena lulus SBMPTN. Jadi sekarang seangkatan sama kamu, dia jurusan farmasi. Terang Gala. Natasha mencoba mengingat-ingat kenalannya yang anak farmasi. Aku gak tahu bang, emangnya kenapa bang? Kalau penting biar nanti aku coba tanyain ke temanku yang anak farmasi.
Oh, gue paham sih sekarang. Jadi tujuan lo bela-belain ke Jogja sampai mau jadi supir itu buat ketemu sama cewek yang namanya Rahel itu. Ujar Atlas. Gala menelan ludah. Ia enggan membahas soal itu dengan Atlas karena merasa tidak akan mendapatkan dukungan. Ia buru-buru mengalihkan topik dengan membantu mengangkat barang-barang Natasha ke dalam mobil. Kemudian mengajak rombongan itu sarapan. Sehabis sarapan, mereka pun langsung menuju kawasan Merapi. Atlas dan Naila tampak semangat sekali melakukan tour dengan menaiki mobil jeep. Natasha hanya sanggup mencoba satu kali, tidak tahan dengan jantungnya yang seperti mau copot menerjang jalanan basah dan berliku-liku di dalam mobil jeep yang membuat tubuhnya jadi terhuyung-huyung. Gala yang juga masih lelah karena kurang tidur semalam pun memilih untuk menemani Natasha beristirahat, membiarkan pasangan pengantin baru itu menikmati honeymoon season 2 mereka yang out of the box itu. Ini bukan orangnya, Bang. Natasha menunjukkan sebuah foto pada Gala. Nah iya, kamu dapat dari mana tuh? Rasa kantuk Gala langsung hilang begitu melihat foto itu. Dari temanku anak farmasi, jawab Natasha. Kayaknya aku pernah ngelihat dia di kampus deh. Tapi cuma sekedar papasan beberapa kali saja. Nggak kenal, nggak tahu namanya juga. By the way, ini pacarnya Bang Gala ya? Maunya emang gitu, Dek. Tapi dianya nggak mau. Dari semua cewek yang pernah abang deketin, cuma dia tuh yang berani nolak. Terang Gala. Alasan nolaknya apa? Natasha jadi penasaran. Nggak tahu, alergi sama orang ganteng kali ya? Gala menyisir rambutnya dengan jari. Natasha bergidik melihat tingkah narsis Gala. Untunglah sudah pernah bertemu Gala sebelumnya sehingga lebih bisa memaklumi. Tapi dia cantik ya, Bang? Cantiknya tuh beda, dari auranya kelihatan orangnya pintar dan dewasa. Nah iya, makanya abang jadi penasaran. Nanti kalau udah balik kampus lagi, bantu nyari info tentang dia ya, Dek. Ntar abang kasih hadiah album BTS. Bujuk Gala. Siap, bisa diatur kalau soal itu. Natasha mengacungkan jempolnya. Mereka berdua lanjut mengobrol lagi tentang gadis yang bernama Rahel itu. Sementara di tempat yang berbeda, Naila dan Atlas juga sedang beristirahat sambil memandangi pemandangan indah di depan mata mereka. Udah lama banget ya nggak jalan-jalan yang kayak gini. Gumam Naila. Happy? Tanya Atlas. So happy. Naila tersenyum lebar sambil menyandarkan kepala di bahu Atlas. Tapi tidak lama kemudian Naila mengangkat kepalanya lagi begitu ponselnya berdering. Ada panggilan masuk dari Intan dan Naila langsung menyalakan mode loudspeaker. Nai, lo tahu nggak? Ternyata penulis yang bernama Nan itu adalah Noah. Terdengar suara Intan melengking di balik ponsel itu.